bicara tentang dampak kali ya. Dampaknya. Apa sih ya yang akan dirasa oleh seseorang yang mengalami nomofobia ya? Oke. Dampak teringan apa atau dampak terberat apa gitu mungkin ada gitu ya. Karena kan Oke. itu yang akan dirasakan mereka gitu ya. Betul, Mungkin betul. bisa dicegah, bisa dipreventif ya gitu untuk yang belum gitu kan ya. Dampaknya dulu deh apa. Abis ini mungkin kita bisa bahas gimana cara ngatasinnya dan lain-lain ya. Oke, kita bicara dampak dulu deh ya. Siap. Oke, teman wajah simak ya. Dampaknya nih biar kalian tidak sampai terkena nomofobia. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcastnya Perpustakaan Waca di Studio 97 SMA Negeri 1 Astana Japura. Baik, apa kabar semua teman Waca? Saya harap semua baik-baik saja, semua sehat dan selalu dalam kondisi sempurna ya. Baik, hari ini Perpustakaan Waca akan bincang-bincang dengan seorang dosen dari BKI, Bimbingan Konseling Islam ya, dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik semuanya, kita langsung kenalan aja dengan siapa ya narasumbernya. Mari kita perkenalkan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berkenalan, bisa ketemu nih dalam podcastnya Perpustakaan Waca kali ini ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Boleh perkenalkan diri Ibu dengan teman Waca semuanya? Oke, selamat sore teman Waca semuanya. Saya Rina Kurnia ya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai di sini, sudah kita siap berbincang. Kita bahas sesuatu yang menarik nih guys ya. Tahukah kalian tentang nomofobia? Ada yang pernah dengar itu? Ada yang tahu itu? Bolehlah kalian googling yang penasaran itu. Tapi sebelum googling yang lain, kita fokus pada podcastnya Perpustakaan Waca. Jangan lupa untuk selalu tunggu tayangan podcastnya Perpustakaan Waca, nikmati selalu penasaran dengan apa sih obrolannya gitu, karena kita mau menampilkan obrolan-obrolan yang up to date, lalu kemudian temanya juga nggak kalah keren gitu ya. Oke, semuanya untuk di like, di subscribe, yang belum subscribe biar selalu dapat notifikasi kalau kalian ingin selalu mendengarkan menonton tayangan podcastnya Perpustakaan Waca. Ditunggu juga komen positifnya ya teman Waca. Terima kasih. Baik, kita langsung ke Bu Rina nih obrolannya ya. Tadi udah saya spill sedikit tentang nomofobia. Wah, angkat tema tentang nomofobia sesungguhnya Sesungguhnya sesuatu yang menarik ya. Baik, agar lebih jelas mungkin Ibu Rina bisa menjelaskan versi definisi dulu deh biar teman Waca nih paham apa sih nomofobia itu. Oke. Baik ya, silahkan Bu Rina. Oke, terima kasih Ibu. Nomofobia, seringnya kan kita mendengar istilah fobianya gitu Betul. ya Bu ya. Fobia itu ada rasa takut gitu ya. Nah sekarang ada embel depannya nih, nomofobia gitu ya. Nomo. Iya betul gitu ya. Apa itu ya? Semakin penasaran kah? Gitu. Iya. Oke, nomofobia itu singkatan dari no mobile phone phobia. Oh, Oke. ingat tuh teman Waca. No mobile phone phobia. Betul. Kalau kita lihat dari apa istilahnya itu ya, no mobile phone. Berarti di sini tidak ada handphone. Ya, fobia galau
takut ketika kita tidak pegang handphone, handphone jauh dari kita gitu ya. Gimana teman-teman rasanya gitu ya? Kan biasanya handphone di sini seperti teman hidup, Iya, gitu untuk ya. saat ini Untuk tuh ya. saat ini kemana-mana pasti handphone itu selalu dibawa, gitu ya. Ketika kita ketinggalan misalkan gitu ya, aduh cemasnya luar biasa gitu ya. Aduh lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu kan. Itu untuk ya anak muda ataupun ya kita gitu ya, sebagai generasi yang memang membutuhkan sekali dengan handphone itu Untuk gitu. saat ini Untuk ya. saat ini betul gitu. Jadi nomophobia ini lebih ke arah ketakutan gitu ya, kecemasan ketika jauh dari handphone gitu. Itu guys, ternyata pengertiannya ketakutan yang ketika kita dihadapkan pada tidak adanya handphone, jauh dari handphone. Dan kita akan kulik lebih lanjut ya, bagaimana sih, apa sih fenomena ini menariknya gitu ya. Iya. Oke, secara pengertian tadi sudah ya, harusnya bisa dipahami secara seksama ya. Berikutnya mungkin pengen tahu nih ciri-ciri ya. Oke. Ciri-ciri kan semua siswa di sini bisa dikategorikan punya HP gitu ya. Betul. Nah, mungkin kami bagi para guru nih bisa Iya. mengidentifikasi gitu ya ciri-ciri siswa ataupun seseorang yang terjangkit atau mengalami ya nomophobia, mengalami ketakutan terhadap kondisi di mana nggak mau ketinggalan HP ataupun jauh dari HP-nya gitu. Apa Betul, ya Bu betul. ciri-cirinya ya Bu ya? Oke, iya. Di seseorang terjangkit gitu ya, atau sudah ada gejala dari nomophobia itu ketika memang seseorang itu merasa cemas ya, tadi cemas dari handphone itu. Dia ketika bangun tidur ya, selalu yang dicarinya yang pertama adalah handphone. Betul gitu ya. Atau Cirinya. ya, atau sebelum tidur. Sebelum ya, tidur. Sebelum tidur dia lebih, kan kalau kadang ngantuk itu susah ya, datang ngantuk itu lama gitu ya. Dia lebih asik gitu ya untuk mencari kesenangan dirinya gitu ya, untuk menimbulkan ngantuk itu dengan main dulu scroll HP gitu ya. Apa itu yang dicari? Ya nggak tahu apakah itu memang hanya untuk kesenangan media sosial misalkan gitu ya. Nah dari situ kita lihat durasi waktunya. Gitu ya, dari durasi waktunya dia sendiri tidak bisa mengontrol gitu ya penggunaan dari handphone itu sendiri, terutama dalam hal manajemen waktu gitu ya. Jadi dia mungkin ketika senggang ya, ketika senggang lebih asik gitu ya, lebih daripada dia ngobrol dengan teman gitu ya, atau dengan orang yang di sekitarnya, dia lebih asik main handphone misalkan ya. Ketika games gitulah ya, dia bisa main gitu. Kemudian ketika ngobrol pun gitu ya, berkomunikasi pun dia lebih nyaman ketika ngobrol di dunia maya ya, dengan handphone itu dibanding interaksi secara langsung gitu ya. Jadi dari gejala-gejala itu gitu ya akan menimbulkan kecemasan itu gitu ya. No mobile phone ini gitu ya, nomophobia ini akan terjadi kepada dirinya gitu, karena sudah ada sesuatu kesenangan gitu ya, yang ada kalau istilahnya maaf ya, kalau misalkan di narkoba itu kan lebih kecanduannya aduh ini gitu ya. Nah nomophobia pun kalau misalkan itu terus berlanjut seperti itu gitu ya, akhirnya memang akan menjadi suatu kecanduan gitu. Iya. Itu beberapa ciri-cirinya ya guys. Oke. Nah, ciri-ciri tadi mungkin kalau terlihat di lingkungan anak-anak SMA ya, kita bisa bertemu merekanya hanya di pagi ke sore ya, ketika teman-teman Waca, teman-teman siswa-siswa di SMA ini berinteraksi dengan satu sama lainnya. Mungkin kurang begitu terlihat gitu ya. Adakah
penanda lain gitu selain Oke. yang tadi kan tadi mah sebelum tidur, setelah Sesudah, tidur, dan oke. keseharian mungkin dalam lingkungan ya gitu, dalam. Betul. Nah, kalau di apa ya, di lingkungan sekolah gitu, apakah ada hal yang bisa di Dilihat, dilihat, Oke, dicirikan gitu ya, oke. bahwa itu salah satunya gitu. Oke. Dan mungkin kan kita bisa cegah untuk Betul. apa ya, level kecanduannya gitu ya. Seandainya masih bisa diselamatkan kan gitu ya. Harus ya Bu ya, harus ya. diselamatkan gitu. Betul. Kalau maaf di sekolah ini apakah siswanya bebas untuk bawa handphone ke sekolah? Iya, diizinkan, tapi memang ada batasan. Cuman sebatasan itu diterapkan sekalipun, ya namanya siswa ribuan ya, Betul. hampir 1.000 siswa, lalu Oke. kemudian gurunya hanya 50-an ya. Jadi kan tentu pengawasannya tidak terlalu gimana ya, terlalu ekstrim ataupun Oke. terlalu terawasi gitu ya. Betul. Nah, itu pengawasannya susah. Memang ada aturannya, boleh bawa HP, digunakan pada saat jam mapel membutuhkan HP gitu ya. Oke. Seperti pada saat ujian mungkin menggunakan Google Form gitu, ataupun pada saat momen-momen tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan HP itu diizinkan. Oke. Cuman di sesi waktu lainnya ya, karena HP-nya HP mereka, di tangan mereka, Betul. tidak ada penempatan penitipan mungkin gitu ya. Dan lucu aja kalau ada penitipan HP. Adakah di dunia ini penitipan HP? Ya kan? Iya, betul. Nah, itu gimana ya gitu. Oke. Cirinya Kalau dulu deh. kita lihat misalkan di waktu senggang para siswanya. Boleh. Oke. Waktu istirahat kah? Mm-mm. Ya. Nah, apakah mereka lebih interaksi sosialnya itu lebih senang ngobrol dengan teman? Oke. Atau mereka asik main handphone sendiri? Nah, dari situ gitu ya kita bisa ya. lihat gitu ya. Siap. Oke, mungkin memang tidak semua siswa ya Bu ya punya gejala nomophobia ini gitu ya. Mungkin hanya segelintir siswa gitu ya dengan kecanduan seperti ini gitu. Nah, satu ciri itu kita bisa lihat gitu dari interaksi sosialnya dia. Interaksi sosial ya. Betul. Kalau Ya. ada yang menyendiri dengan HP-nya, Dengan asik HP, betul saja. betul Itu mungkin patut diamati. iya betul. Baik ya. Tadi beberapa ciri mungkin nanti kita akan coba amati untuk anak-anak ya. Siapa tahu mereka bisa terlepas dari canduan HP-nya gitu ya. Oke. Baik. Sebenarnya apa sih penyebabnya tingginya itu ya, tingkat apa tadi, nomophobia pada siswa itu ya? Oke. Nah, itu gimana ya penyebab tingginya? Ya mungkin kita nggak bisa sih mengatakan bahwa di sekolah kami ini anak-anaknya nomophobia semua kan, karena memang tidak ada penelitian. Betul. Ataupun tidak ada survei, tidak ada untuk menunjukkan angka gitu. Betul. Tapi sepertinya anak-anak memang tidak bisa terlepas jauh dari HP karena memang keseharian selalu dipegang dan dibawa kan Iya. gitu. Nah, itu ya mungkin bisa jadi penanda saja bahwa ini ada penyebabnya gitu. Betul. Nah, menurut Bu Rina apa ya penyebabnya tuh ya? Kalau kita memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, setiap orang itu, setiap aktivitas apapun itu selalu berhubungan dengan yang namanya handphone. Ya, smartphone itu ya smart gitu ya, segala apapun bisa dilakukan gitu ya, tanpa ada jarak dan waktu gitu kan di situ. Nah, memang penyebab yang pertamanya itu adalah dari kita lihat dari perkembangan teknologinya gitu ya, gitu, yang sangat Tidak dapat canggih, dipungkiri ya. iya, tidak bisa dibendung oleh kita gitu ya. Nah, tinggal dari penyebab yang ini yang tidak bisa kita tolerir ini gitu ya, lalu antisipasi mungkin atau cara
untuk membendungnya gitu ya, tergantung dari diri kita sendiri kan di Iya, situ. iya. Ada yang namanya pengendalian diri atau kontrol Pengendalian diri diri. dari siswanya Ya, gitu self ya. control ya. Yes, betul sekali. Oke. Ya. Oke, seru sekali nih ya teman baca ya. Selanjutnya eh, bicara tentang dampak kali ya. Dampaknya. Apa sih ya yang akan dirasa oleh seseorang yang mengalami nomofobia ya? Oke. Dampak teringan apa atau dampak terberat apa gitu mungkin ada gitu ya. Karena kan Oke. itu yang akan dirasakan mereka gitu ya. Betul, Mungkin betul. bisa dicegah, bisa dipreventif ya gitu untuk yang belum gitu kan ya. Dampaknya dulu deh apa. Abis ini mungkin kita bisa bahas gimana cara ngatasinnya dan lain-lain ya. Oke, kita bicara dampak dulu deh ya. Oke, siap, Oke, siap. teman wajah simak ya dampaknya nih biar kalian tidak sampai terkena nomofobia. Oke? Oke. Oke, dengarkan Ibu Rina bicara ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Untuk dampaknya sendiri, gitu ya, kita berbicara ke arah dampak yang negatifnya, gitu ya. Iya. Ketika seseorang memang sudah tergejala dengan nomofobia atau bahkan sudah kecanduan, gitu ya, berarti dari rasa cemas, gitu ya, itu akan memuncak. Cemas ya. Cemas, iya cemas. Apalagi ketika misalkan jaringan wifi-nya tidak ada atau kuota habis misalkan, gitu ya, atau sinyalnya jelek misalkan, itu akan meninggikan rasa cemas itu, Rasa gitu ya. takut. Betul. Akhirnya kan gelisah, gitu kan, tidur tidak tenang, gitu ya. Ya tadi dari ciri yang pertama tadi gitu kan, bangun tidur saja langsung melihat handphone, gitu ya. Sedang bekerja atau sedang belajar pun 5 menit belajar husu, setelahnya lihat handphone, gitu ya. Apakah ada pesan yang masukkah atau hanya sekedar untuk googling gitu ya, atau untuk kesenangan game atau misalkan medsos gitu ya, buka IG dan sebagainya gitu ya. Nah, dari itu, dari perilaku cemas, gejala psikologis tadi, kecemasan itu gitu ya, akan menimbulkan juga ke masalah kesehatan fisik. Oke. Ya tentu saja ya. Iya, Jadi betul. larinya ke fisik karena terkuras matanya Betul. untuk fokus lihat Lah, HP iya, gitu ya. betul sekali. Kemudian kan mengurangi namanya masalah tidur itu yang kurang itu, Kurang berkualitas iya, tidurnya. kurang berkualitas gitu ya. Akhirnya dia akan menyebabkan ke serangan suatu penyakit tertentu, gitu ya. Bahkan yang lebih parahnya itu akan menimbulkan kesehatan fisik ke penyakit, maaf ya, misalkan kanker gitu ya, karena ada terlalu sering megang handphone itu kan gelombang elektromagnetiknya, ya itu akan radiasi terutama gitu. Yang paling ringan kan ke mata, gitu ya. Anak kecil sekarang gitu ya, karena keseringan main handphone, kacamatanya sudah tebal-tebal, gitu ya. Sinar Gitu. biru tuh katanya ya. Iya, gitu ya. Efek sinar biru Betul, katanya. betul. Itu dari segi ketika kita melihat pada masalah kesehatan fisik gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ke masalah secara sosial, secara interaksi sosial, ya. Cenderung mereka menyendiri gitu ya. Betul sekali. Ya, cenderung menyendiri gitu ya, dengan asik dengan handphonenya sendiri, ketawa ketiwi sendiri gitu kan. Orang yang udah paham, udah ngerti gitu, oh iya dia sedang megang handphone, berarti dia sedang berinteraksi meskipun dia tertawa sendiri misalkan gitu ya. Kemudian ada orang yang secara interaksi sosial kan, kecerdasan secara sosialnya bagus gitu ya, merasa tidak dianggap mungkin ya, tidak dianggap ketika berbicara dengan dia. Dia kan meresponnya Orang lainnya itu ya. betul gitu. Itu dia akan, kok dia kayak gitu ya. Akhirnya dia apa? Terkucilkan Dengan sendirinya. dengan sendirinya, betul. Karena perilakunya yang Asik mengabaikan sendiri, orang lain, orang keberadaan lain. orang Betul, lain. betul. Betul, Ya, betul. gitu. Itu dampak sosial ya. Betul. Ya. Dampak kesehatan tadi udah jelas ya teman-teman. Semoga sih jangan sampai ya kita nomofobia lalu kemudian
berefek pada kesehatan kita ya. Sehat Betul. itu sangat luar biasa untuk kita Mhm. jaga gitu ya. Oke, Oke. oke. Tambahan satu lagi. Apa lagi nih? Selain dari secara sosial, Sosial, oke, kesehatan. kita lihat dari prestasi akademiknya bagaimana. Oh iya. Prestasi Oke. akademiknya apakah melejit dengan selalu lihat HP? Oke, apakah memang betul HP-nya itu digunakan untuk media pembelajaran dia? Iya. Gitu ya? Mm-mm. Atau hanya Pemanfaatannya untuk, ya? betul sekali. Atau hanya untuk kesenangan dirinya saja. Mm-mm. Gitu ya. Hanya senang melihat, atau ada yang eksis, Bu. Ya, ada yang punya akun TikTok misalkan, akun IG Hanya misalkan. untuk NFT. Iya, seperti itu Kak ya. Jadi Fenomena itu ya. betul. Memang tidak bisa dipungkiri anak remaja sekarang itu kan kecenderungan TikTok gitu ya, atau kecenderungan IG itu lebih besar dibanding pemanfaatan handphone ini untuk belajar. FOMO kah? Ini betul. Iya. Seperti itu, Bu. Jadi teman-temannya nih mesti menyadari gitu ya, mesti Iya. punya self control gitu ya terhadap Betul. Jangan sampai deh jadi FOMO banget gitu. Iya. Kayaknya tuh ngerasa takut kehilangan momen-momen yang dimana apa sih yang terkini, apa sih yang terviral gitu ya. Kalau ketinggalan lalu kemudian merasa jadi rendah diri gitu, ya tidak juga ya. Oke. Iya. Sebaiknya ya ada kontrol diri untuk membatasi. Betul, Oke. betul, Betul ya Bu ya. Oke. Iya. Lalu kalau udah mengetahui dampaknya ya sedemikian ya, tadi sudah secara psikologi, secara prestasi mungkin, apakah memang benar-benar berdampak positif? Ada gitu ya, ada positifnya gitu ya. Tentunya sih kalau bisa memilah dan memilih mana tayangan yang dilihat, mana postingan yang dibaca, mana hal-hal yang diupdate gitu Betul. ya mungkin itu akan membawa positif ya Positif, gitu. dampak yang positif, betul. Tinggal kontrol diri kita. Nah, seperti halnya kalau lihat tayangannya podcastnya Perpus Waca ya insya Allah manfaat. Iya. Iya nggak sih? Betul sekali, iya. Oke, tadi udah ya dampak negatifnya kita bahas nih teman-teman. Selanjutnya kita udah tahu kan berarti tadi tuh ya semoga itu tidak terjadi oleh kita gitu ya. Baik, gimana ya kalau udah terjadi? Ngatasinnya itu loh, gimana ya Bu Rina ya? Betul. Semoga sih enggak ya, anak-anak SMA Negeri 1 Astana Japura baik-baik, sehat-sehat, Amin, semuanya tidak ada yang amin. terdampak nomofobia ya. Oke, bagaimana Oke. nih kalau sudah terjadi? Gimana mengatasinya? Ya, kami selaku guru-guru di sini ya tidak ingin itu terjadi. Seandainya pun misalnya jangan sampai ya Allah. Iya, amin, mudah-mudahan Ada yang terjadi tidak gimana ya, Bu? Oke. Baik, tadi sudah disinggung sedikit gitu ya, untuk penanganan dari nomofobia itu adalah salah satunya dengan self control, pengendalian diri. pengendalian gitu. diri, Iya, iya. betul. Nah, Ada langkah yang lebih betul realnya gitu. sekali. Langkah realnya yang pertama itu kita niatkan. Gitu ya. Kita menyadari dulu tentunya, menyadari dulu bahwa aduh saya sudah kelewatan nih dalam penggunaan handphone. Gitu ya. Ketika dia sudah menyadari, dia akan ada niat ya, ada niat untuk tidak terlalu kecanduan. Caranya bagaimana? Gitu ya. Pertama, ketika dia kembali lagi ke tidur nih, gitu ya, mau tidur, ya, tolong handphone simpan. Jadi ketika mau tidur Jauhkan jauhkan, sekalipun. betul. Jangan sampai kita mau tidur terus aja ya, Scroll megang handphone, up, scroll betul, down. betul, gitu, seperti itu, gitu ya. Itu tolong dihentikan. Manajemennya Oke. di diri sendiri ya. Betul, itu dihentikan, gitu ya. Tidurlah dengan cara yang berkualitas. Tidurnya Gitu ya, berkualitas. sehingga itu kan menimbulkan enak gitu ya, seger. Ketika tidur berkualitas itu bangun akan terasakan badannya nyaman, enak gitu ya. Ya itu memang awal-awal tidak mudah untuk seperti itu, tapi ketika terus diniatkan gitu ya, terus diupayakan, itu salah satunya insya Allah gitu ya, bisa menurunkan tingkat dari
nomophobia itu. Gitu. Ada lagi kah? Oke. Selanjutnya Mm-mm. bisa dengan cara mematikan notifikasi. Oh, Oke. jadi notifikasi podcastnya Perpustakaan Waca Oh aja ya? jangan, itu harus tetap eksis kalau itu. Notifikasi misalkan dia tergabung misalkan di grup apa gitu ya, di IG misalkan, atau dia kalau ada yang live terus ikut gitu ya, atau apapun gitu. Ya, notifikasi, atau ada YouTube, channel YouTube tertentu yang membuat dia senang film atau dan sebagainya gitu ya. Nah, dikurangi sedikit demi sedikit. Notifikasinya boleh gitu. Jadi kan aman nih, tidak ada krang kring gitu kan, atau tidak Betul, ada betul. notifikasi buat Tidak rasanya tergoda ya. betul, rasanya ingin gitu ya, ingin untuk melihat gitu ya, atau menonton gitu sajian itu gitu ya. Notif Oke, apa nih? nah itu kan seringnya seperti itu gitu ya. Betul. Atau mungkin ketika dia memanage waktu ya, memanage waktu, mana waktu untuk belajar gitu ya, mana waktu untuk bantu orang tua gitu ya. Nah itu belajar sedikit demi sedikit di manage gitu ya. Ketika dia ada pengalihan, ada kesibukan tertentu gitu ya, ke arah yang lebih positif, dia akan sedikit melupakan yang namanya handphone. Nah, itu jadi ketika misalkan aktivitas di sekolah, fokuslah aktivitas di sekolah, ikuti berinteraksi semua, dengan betul, semuanya, iya, dengan betul, gurunya, betul. dengan Betul. teman-teman sebayanya, Betul. ataupun kakak kelas sekalipun Iya, ya. iya betul. Atau misalkan ikut ke organisasi di sini apa, ekstrakurikuler. Iya, Iya. ekstrakurikulernya Nah, itu banyak. kan betul sekali, itu kan dari segi waktu. Nah, itu kan akan menambah waktu mereka gitu ya untuk mengaktualisasikan diri Betul. gitu kan, dibanding pakai handphone gitu ya, megang handphone scroll up gitu ya, atau apa gitu ya. Lebih baik untuk mengoptimalkan waktunya, kegiatan yang bisa dia mengaktualisasikan dirinya. Iya. Gitu. Tunjukkan karyamu. Betul. Seperti halnya kemarin ya. Kemarin ceritanya teman-teman Waca juga ada yang habis menunjukkan karyanya. Ada di iya. tayangan podcast sebelumnya. Mantap. Iya, karyanya anak-anak semua. Narasumbernya siswa, hostnya Alhamdulillah. siswa, Keren. videografer dan editornya pun siswa juga. Nah, iya. itu aktualisasi diri. Betul, Saya betul. rasa kalau yang seperti itu manfaatnya luar biasa ya. Betul, Oke. betul. Nggak apa-apa pegang HP kalau ada manfaatnya, ada karya yang dihasilkan. Betul, Betul. Bu Rina? Oke, Setuju, sepakat iya. ya. Iya. Oke, tadi kan udah ada tuh ya cara mengatasinya. Mungkin kan kalau yang sudah ya itu ya. Nah, gimana kalau teman-teman Waca nih yang belum ya? Oke. Harapannya sih semua dalam batas normal ataupun di ambang batas normal sekalipun ya, biar semua terasa fine gitu, biasa aja, baik aja gitu ya. Oke. Mencegah ya atau preventif ya. Pencegahan kalau yang tadi kalau udah ya, kalau sudah nomophobia ya. Nah, kalau preventifnya, pencegahannya ataupun hal-hal yang bisa kita tanggulangi dari awal gitu ya. Untuk yang belum ataupun yang tidak sama sekali gitu, agar benar-benar sadar, tidak ingin deh seperti itu gitu loh. Betul. Adakah caranya gitu, preventifnya? Ya memang sih tadi sudah disinggung mungkin ya, bisa banyak berinteraksi dengan banyak hal gitu. Tapi barangkali ada bahasan yang bisa ditambahkan. Iya. Ya tadi untuk yang kuratif, untuk yang penyembuhan ya, saya tambahkan dulu ya Bu ya, sedikit yang boleh. tadi ya. Ada Silahkan. kalau misalkan memang itu membutuhkan seorang ahli gitu ya, seperti misalkan di sekolah ada konselor gitu ya, Ada atau guru BK. betul, atau psikolog dari luar misalkan gitu ya, direkomendasikan boleh gitu ya. Berarti kan kalau kita lihat dari gejala-gejalanya itu yang sudah menyerang kepada dari segi
kognitif, Mhm. ya kan, akhirnya kan merubah perilaku dia yang kecanduan handphone gitu ya. Jika misalkan memang dari segi diri kita, aduh ini dalam hal pengendalian dirinya saya kurang misalkan gitu ya, dan saya membutuhkan orang lain untuk membantu di dalam hal, Memanage. betul, di dalam membantu bagaimana caranya saya supaya bisa memanage misalkan begitu ya, kita membutuhkan seorang konselor gitu ya. Silahkan para siswa di sini datang ke ruang BK gitu ya, temui konselornya gitu ya, sampaikan keluhan-keluhan yang terjadi gitu ya. Nah, ibu atau bapak konselor di sini itu akan pasti akan mengamati nih, maksudnya akan mengidentifikasi gitu ya gejalanya dari segi gejala, kemudian nanti penanganannya seperti apa gitu ya. Nah, bisa menggunakan mengubah dari segi pola pikir tadi ya, pengendalian diri tadi, kemudian dari situ akan mengubah terhadap perilaku gitu ya, dari kognitif behaviornya akan diubah gitu ya, kalau Diharapkan membutuhkan ada perubahan ya. betul ya, ada perubahan gitu itu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang terakhir ke preventif gitu ya. Preventif, Betul. betul. Para siswa di sini tadi sudah menyimak tentunya gitu ya, apa itu nomophobia, ciri-cirinya itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika belum terjangkit penyakit itu gitu ya, berarti kan harus waspada nih di dalam diri, betul, harus waspada gitu ya. Oh ya, tahu ini kalau misalkan sudah berlebihan akan terjangkit ke nomophobia ini gitu kan. Oh ya, berarti saya harus hati-hati. Ya, berarti di situ ada mawas diri, Bu. Ya, ada waspada gitu. Mawas betul. diri ya. Iya. Nah, selanjutnya yang kedua, ketika adik-adik di sini atau siswa di sini gitu ya, manfaatkanlah waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Gitu ya, tadi sudah disinggung, silahkan ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang banyak di sini, tidak hanya satu gitu ya, silahkan ikuti semua gitu ya. Nah, itu pun bukan sangat bermanfaat untuk diri kita dalam hal pengembangan diri, aktualisasi diri gitu ya, menyalurkan mungkin hobi gitu ya. Nah, yang punya hobi seni di sini sudah difasilitasi nih gitu ya, ada podcast dari ibu perpustakaan kita gitu ya. Iya, boleh nanti bergabung dengan podcastnya Perpuswaca, kita bincang-bincang apa sih hobi kalian gitu ya. Gitu, Yuk, ibu tantangin nih yang punya hobi keren-keren, yang udah punya prestasi, kapan mau bincang-bincang sama ibu di podcastnya Perpustakaan Waca. Itu keren gitu ya. Nah, itu gitu ya, salah satu untuk meminimalisir kejenuhan mungkin ya, atau waktu luang yang dimanfaatkan untuk buka handphone HP gitu. Dari situ buka HP, betul sekali gitu, Ibu. Oke, kalau hilang, nah, apakah itu berdampak juga pada nomophobia? Hilang handphone? Hilang handphone kan belum tentu orang hilang handphone itu bisa langsung beli HP baru. betul. Nah, itu gimana tuh? Oke. Apa yang kita rasakan ketika hilang handphone? Apa ya, sedih banget. Gak bisa ada kabar apapun ya, Bu ya. Iya. Kecuali misalkan, oh iya, saya bisa mengendalikan, maksudnya kita bisa cari solusi yang lain nih. Ya, handphone saya hilang. Jangankan hilang deh, Bu, handphone saya ketinggalan misalkan gitu ya. Berarti ada solusi lain nih biar saya tidak cemas. Iya. Ya, apa? Misal kita pinjam handphone punya teman, gitu ya, ngabarin deh ke orang tua misalkan ya, takutnya orang tua gimana-gimana, mah, pak, handphone ketinggalan, saya lagi sedang sama si A, gitu kan, itu kan, akan mengurangi rasa cemas, Jadi gitu cari ya? solusi yang Cari baik. solusi yang lain, gitu ya, biar kita tenang di rumah, misalkan orang tua pun tenang, gitu ya, ya aktivitas pun bisa berjalan dengan lancar tentunya gitu. Baik, seru sekali obrolannya teman Waca ya.
Harapan Ibu Rina juga tentunya kita dijauhkan dari nomophobia, ya. Betul. Karena kita menyadari bahwa dampaknya tadi terhadap kesehatan kita, menyita waktu kita, waktu istirahat kita yang harusnya bisa berkualitas, lalu kemudian juga mungkin berdampak juga pada level kemampuan mengadaptasi materi yang diterima oleh Bapak Ibu guru, lalu kemudian juga versi sosialnya ya Ibu ya. Ya. Nah, kita juga akan terkucilkan dengan tidak sengaja Betul, ya, karena betul, kita betul. selalu menyendiri dengan HP kita, atau juga kita juga jadi dampak lainnya itu bisa apa ya? Bisa sangat mengganggu gitu untuk pribadi Betul, masing-masing ya. Nah, diharapkan semua tidak sampailah ke level nomophobia ya. Jangan sampai ya Allah. Saya doakan kalian Nauzubillah, semua, itu ya. nauzubillah, ya. Saya doakan kalian semua untuk fine dalam menggunakan HP-nya. Betul, Bijak amin. dalam Iya. menggunakan HP-nya ya. Baik, kita sudahi ya obrolan kita hari ini. Terima kasih Ibu Rina Sama-sama. sudah datang kemari dan sudah Iya. berbincang dengan seru nih ya, berbagi pengalaman, berbagi Iya. sharing Senang bisa berbagi. informasinya. Iya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Semoga juga kalian selalu menunggu tayangan obrolan podcast Perpustakaan Waca. Baik Ibu, kita ucapkan tagline-nya Perpustakaan Waca ya. Ketika saya bilang Perpustakaan Waca, kita sambut dengan kalimat semua bisa karena membaca, dan ditutup dengan kalimat salam literasi. Baik. Oke. Terima kasih buat semuanya Ibu. Sama-sama, Ya, semoga bermanfaat. Amin. Kita akan lanjutkan pada sesi obrolan berikutnya dengan bintang tamu ataupun narasumber dari jurusan BKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lainnya, Bapak Ibu dosen yang lainnya. Kita tunggu kedatangannya nanti untuk sesi Terima bulan-bulan kasih. berikutnya ya. Baik semuanya, kita sudahi hari ini. Kita ucapkan dulu tagline-nya Perpustakaan Waca biar semakin menggema ya. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam literasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.